Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Salsabila Nasution dari kelas TBio 1 akan mempresentasikan tentang fisiologi darah dan sirkulasi darah. Yang pertama adalah pengertian darah. Darah adalah jaringan ikat bebas berupa cairan di dalam tubuh. Darah merupakan cairan yang terdapat pada hampir semua hewan dan manusia yang fungsinya mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus, bakteri, ataupun benda asing lainnya. Darah memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai alat transport, yaitu mengambil oksigen atau zat oksidasi untuk diedarkan ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru, mengambil zat-zat makanan, dan mengangkut zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui ginjal dan kulit. 2. Sebagai sistem imun atau pertahanan. 3. Mengatur suhu tubuh maupun kandungan air di dalam jaringan. 4. Mengatur keseimbangan pH. 5. Mengedarkan hormon. Dan 6. Menutup luka dibantu oleh keping-keping darah. Komponen darah terdiri atas sel darah dan plasma darah. 1. Komponen sel darah yang meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping darah. 2. Komponen plasma darah yang terdiri atas air, protein seperti fibrinogen, globulin, albumin, dan komponen lain yang terdiri dari elektrolit, nutrien, hormon, dan vitamin. Eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak di dalam tubuh yang fungsi utamanya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan-jaringan tubuh melewati darah dan transfer karbon dioksida dari jaringan-jaringan tubuh ke paru-paru. Fungsi lain dari eritrosit adalah sebagai penyangga asam basa yang utama dalam tubuh. Eritrosit juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, yaitu biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Warna merah pada eritrosit berasal dari warna hemoglobin yang unsur pembuatnya adalah zat besi. Ini adalah gambar eritrosit. Eritrosit pada mamalia berbentuk cakram bikonkav dan tidak memiliki inti kecuali pada kelompok Camelidae yang berbentuk lonjong. Eritrosit pada kelompok vertebrata lain umumnya berbentuk lonjong, bikonvex, dan memiliki inti. Eritrosit aktif selama 120 hari sebelum akhirnya dihancurkan. Eritrosit diproduksi di sumsum tulang merah. Lalu ada leukosit. Leukosit merupakan sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh yang sangat tanggap terhadap agen infeksi penyakit. Leukosit berfungsi melindungi tubuh terhadap berbagai penyakit dengan cara fagosit dan menghasilkan antibodi. Ini adalah gambar perbandingan antara eritrosit dan leukosit. Leukosit atau yang lebih dikenal sebagai sel darah putih karena tidak memiliki warna yang jelas seperti eritrosit yaitu berwarna merah, melainkan hanya putih atau agak kekuningan. Leukosit mengandung inti yang bentuknya bervariasi. Leukosit ditemukan dalam darah maupun dalam cairan limfa atau cairan jaringan. Leukosit memiliki dua tipe yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang memiliki granula di sitoplasma. Tipe ini terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil. Granulosit diproduksi di sumsum tulang merah. Sedangkan agranulosit adalah leukosit yang tidak memiliki granula di sitoplasmanya yang terdiri atas monosit dan limfosit. Agranulosit diproduksi di nodus limfatikus. Lalu ada trombosit. Trombosit disebut juga platelet atau keping darah yang memiliki bentuk bulat atau lonjong, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, serta mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Trombosit berasal dari sel megakariosit yang berada dalam sumsum tulang sehingga pembentukannya terdapat dalam organ tersebut. Umur trombosit setelah pecah dari megakariosit adalah sekitar 8 hingga 14 hari. Ini adalah gambar arteri atau pembuluh darah dengan sel darah putih atau leukosit, sel darah merah atau eritrosit,
dan trombosit atau platelet. Trombosit penting dalam usaha mempertahankan jaringan tubuh bila terdapat luka. Trombosit akan ikut serta dalam menutup luka sehingga tubuh tidak kehilangan banyak darah dan terlindung dari masuknya benda asing. Pada proses pembekuan darah, kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh, lalu trombosit akan ikut keluar bersama darah kemudian menyentuh permukaan-permukaan kasar yang menyebabkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut trombokinase. Trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protrombin menjadi enzim aktif yang disebut trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kalsium di dalam plasma darah. Protrombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya dibantu oleh vitamin K. Lalu trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Fibrinogen adalah sejenis protein yang larut dalam darah. Sistem sirkulasi darah. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis. Fungsi utama dari sistem sirkulasi adalah untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke berbagai bagian tubuh melalui darah yang beredar melalui pembuluh darah dan arteri. Berdasarkan cara peredarannya, sistem sirkulasi ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka pada limfa dan sistem peredaran darah tertutup pada darah. Sistem peredaran terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa selalu melewati pembuluh darah, sehingga darah tercampur dengan cairan yang ada di rongga tubuh dan sinus atau ruang antar jaringan. Peredaran darah terbuka terjadi pada hewan kelompok arthropoda seperti belalang. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh darah. Peredaran darah ini terjadi pada seluruh vertebrata dan beberapa kelompok invertebrata seperti Annelida. Berikut adalah sirkulasi darah pada hewan invertebrata. Yang pertama, sirkulasi pada protozoa. Contoh dari protozoa adalah amuba. Hewan ini tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen diserap secara difusi dan karbon dioksida dikeluarkan juga secara difusi. Lalu, ada sirkulasi pada porifera. Porifera belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas dua lapisan sel, yaitu sel ameboid dan koanosit. Makanan pada porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui oskulum atau mulut. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau koanosit, kemudian diberikan ke sel-sel ameboid. Kemudian, sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Lalu ada sirkulasi pada nidaria. Pada nidaria juga belum memiliki sistem peredaran khusus, misalnya pada hidra. Transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskular, yaitu saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidra bercabang-cabang dan lebih efisien dalam melakukan penyerapan zat sekaligus mengantarkan zat yang diserapnya ke seluruh jaringan tubuh. Yang keempat, ada sirkulasi pada platyhelminthes. Pada platyhelminthes, contohnya pada planaria, sistem peredaran darahnya menggunakan sistem gastrovaskular. Awal mulanya, makanan masuk ke dalam gastrovaskular. Selanjutnya, gastrovaskular bercabang-cabang akan mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Ada sistem sirkulasi darah pada Annelida. Sistem sirkulasi pada Annelida, contohnya pada cacing tanah, merupakan peredaran darah tertutup. Alat peredaran darah cacing tanah terdiri atas pembuluh darah dorsal atau punggung, pembuluh darah ventral atau perut, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung.
Oleh karena itu, jantung cacing sering disebut sebagai jantung aorta. Jantung aorta pada cacing tanah terbagi menjadi pembuluh darah dorsal dan ventral. Bila pembuluh darah dorsal dan jantung berdenyut, maka darah akan mengalir menuju ke pembuluh darah ventral, lalu mengalir menuju ke daerah belakang atau posterior tubuh, dan selanjutnya kembali ke jantung aorta melalui pembuluh darah dorsal. Sirkulasi darah pada moluska. Contohnya yaitu pada bivalvia. Sistem peredaran darah pada bivalvia merupakan sistem peredaran darah terbuka. Jantungnya terdiri atas atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik, serta ada aorta anterior dan aorta posterior. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah dialirkan tanpa melalui pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya, kecuali pada bagian punggung. Pada bagian abdomen, darah dialirkan melalui rektum dan mantel. Darah yang mengandung oksigen di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Darah yang mengandung karbon dioksida dikumpulkan kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat oksigen dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasi darah pada insekta, contohnya yaitu pada belalang. Belalang mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darahnya dimulai dari darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh atau hemocol. Darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya, darah beredar ke seluruh tubuh, ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian darah kembali ke jantung pembuluh melalui ostia atau ostium. Lalu selanjutnya adalah sirkulasi darah pada kelompok vertebrata. Yang pertama yaitu sirkulasi darah pada Pisces atau ikan. Jantung pada ikan memiliki dua ruang, yaitu sebuah atrium dan sebuah ventrikel. Pada proses peredaran darah, darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung, kemudian masuk ke atrium. Selanjutnya, darah dari atrium masuk ke ventrikel dan dipompa menuju ke insang. Di dalam insang akan terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen yang kemudian darah yang kaya akan oksigen akan dialirkan menuju ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada ikan merupakan peredaran darah tunggal karena darah hanya satu kali melewati jantung. Lalu ada sirkulasi darah pada amfibi. Sistem peredaran darah pada amfibi yang dimisalkan pada katak memiliki jantung beruang 3 yang terdiri atas dua buah atrium yaitu atrium kanan dan kiri serta sebuah ventrikel yang letaknya di sebelah posterior. Darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke jantung yaitu melalui atrium kanan. Pada saat itu, jantung yang mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru masuk ke atrium kiri lalu akan terdorong ke dalam ventrikel. Di dalam ventrikel terjadi sedikit percampuran darah yang kaya oksigen dan miskin oksigen. Lalu selanjutnya, darah yang kaya oksigen dalam ventrikel dipompa ke jaringan tubuh. Dari seluruh jaringan tubuh, darah akan kembali ke jantung melalui vena, sementara itu darah yang miskin oksigen dipompa keluar melewati arteri. Sirkulasi darah pada reptil. Jantung reptil yang dicontohkan pada buaya terletak di rongga dada di bagian depan ventral. Jantungnya terdiri dari sinus venosus, atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Darah dari vena masuk ke jantung melalui sinus venosus, kemudian menuju ke atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu darah yang berasal dari paru-paru melalui arteri pulmonalis masuk ke atrium kiri lalu ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah dipompa keluar ke seluruh tubuh. Dari seluruh jaringan tubuh, darah menuju ke vena, kemudian menuju sinus venosus dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasi darah pada aves. Dalam hal ini dicontohkan oleh burung. Peredaran darah burung tersusun oleh jantung yang terdiri atas dua atrium dan dua ventrikel. Peredaran darah burung dimulai dari darah yang kaya akan karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh kembali ke jantung dan masuk ke atrium kanan lalu ke ventrikel kanan.
darah pada ventrikel kanan akan dipompa menuju paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir ke atrium kiri dan masuk ke ventrikel kiri. Setelah itu, darah tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu sirkulasi darah pada mamalia. Peredaran darah mamalia yang dicontohkan pada manusia tergolong peredaran darah tertutup dan ganda. Jantungnya memiliki 4 ruang yang sempurna, yaitu atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Berdasarkan sirkuit atau peredaran aliran darahnya, sistem peredaran pada mamalia atau manusia dibedakan menjadi sistem peredaran darah besar dan kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai dari darah dari atrium kiri yang kaya akan oksigen mengalir ke ventrikel kiri menuju ke kapiler seluruh darah. Pada pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran, yaitu oksigen dari darah akan berdifusi masuk ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan akan berdifusi masuk ke dalam darah. Selanjutnya, darah akan menuju ke atrium kanan dengan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Lalu ada sistem peredaran darah kecil, di mana darah yang kaya akan karbon dioksida dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan. Lalu ventrikel kanan akan berkontraksi dan darah akan masuk ke arteri pulmonalis yang bercabang ke kanan dan ke kiri yang masing-masing menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Arteri pulmonalis mengalirkan darah menuju kapiler di paru-paru. Di kapiler paru-paru inilah darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen itu akan masuk menuju ke atrium kiri.